Nurkodia Safitri dengan NIM A1D1241112 dan di sebelah kanan saya. Halo, saya Alia Nabila dengan NIM A1D1241122. Hai, saya Siska Utanesa dengan NIM A1D1241110. Dan di sebelah kiri saya. Halo, perkenalkan saya Filia Metriana dengan NIM A1D1241109. Halo guys, perkenalkan nama saya Gayatri Ardiansa dengan NIM A1D1241111. Cukup di sini perkenalan kami dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Kelompok 4, ruang R004 akan melakukan diskusi tentang filsafat pendidikan dan aliran-alirannya. Nah, yang pertama yaitu aliran realisme. Aliran realisme adalah sudut pandang filosofis yang menegaskan keberadaan realitas objektif yang tidak bergantung pada persepsi atau keyakinan manusia. Dalam konteks pendidikan, realisme menekankan pada pengajaran pengetahuan faktual dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Kurikulum seringkali berfokus pada mata pelajaran seperti sains, matematika, sejarah, di mana kebenaran objektif dapat ditemukan dan diajarkan. Ada yang ingin berpendapat? Kalau ngomongin realistis itu tuh singkat padatnya itu tuh lebih ke kenyataan sepertinya. Sesuatu yang nyata gitu kan? Ya, nyata dan fakta. Nah, maksud realisme dalam pendidikan di sini nih, kita itu dituntut untuk mengajak anak dengan berpikiran luas. Namun berpikiran luas itu tuh didasari oleh suatu fakta, sehingga apa yang kita ucapkan kelak tidak keluar dari konteks yang memang kita bahas. Penambahan dari teman-teman? Jadi realisme itu tujuannya dulu itu sebagai pengajaran fakta dan pengetahuan objektif. Realisme berfokus pada pengajaran pengetahuan yang didasarkan pada fakta dan realitas yang dapat diobservasi. Masuk di observasi itu seperti digali lebih dalam atau diamati atau lebih mengetahui tentang suatu hal. Pendidikan bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan yang objektif dan dapat diverifikasi tentang dunia nyata. Ada tambahan? Nah, tujuan kedua bisa dengan pengembangan kemampuan berpikir logis. Jadi pengembangan kemampuan berpikir logis itu berarti kita berpikir secara nalar yang bisa diterima oleh nalar. Berarti dia tetap berdasar logika gitu kan? Ya, logika. Seperti pelajaran sains dan matematika. Karena nilai-nilai yang dalam penjumlahan mereka itu bisa dicari, bisa dapat jawabannya. Namun dengan berbagai cara juga, ya kan? Ya. Nah, yang ketiga itu dengan persiapan untuk kehidupan praktis, menyiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan mereka. Nah, pendekatannya itu dengan menggunakan metode ilmiah dan empiris untuk pengajaran. Fokus pada mata pelajaran yang dianggap sebagai pengetahuan dasar seperti matematika, sains, dan sejarah. Kalau metode ilmiah ini berarti kita nih tidak mesti pada materi gitu kan? Bisa didampingi praktek gitu kan? Ya, karena
ketika pelajaran ini tidak jadi praktek, kita akan mengetahui hasil yang lebih realistis, yang nyata, tidak dengan hanya teori saja. Tambahan? Bisa lanjut. Yang kedua yaitu idealisme. Boleh saya jelaskan. Ini pendapat saya, kalau idealisme itu adalah suatu pemikiran yang menekankan bahwa ide adalah esensi dari kenyataan. Nah, pada bidang pendidikan, idealisme sering digunakan oleh tenaga pendidik untuk membangun karakter siswanya, supaya lebih bermoral dan memiliki etika yang baik terhadap masyarakat gitu. Nah, kalau pendapat kalian itu gimana soal idealisme ini? Pendapatku idealisme itu menekankan pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Nah, iya. Kan dia kan ideal itu kan standar. Berarti moral, berarti pelajaran tentang moral menurut standar masyarakat. Secara keseluruhan, idealisme fokus pada pengembangan intelektual dan spiritual individu sebagai dasar untuk mencapai kebenaran dan normalitas. Itu gimana sih maksudnya? Kan katanya kan sesuai dengan kebenaran dan normalitas. Berarti normalnya itulah normalnya Jadi begini, prinsip idealisme ini kan gimana jelasinnya ya? Berfokus kepada pengembangan karakter seseorang, ya kan? Nah, tadi kata si Alia, apa tadi ya? Secara keseluruhan, idealisme berkontribusi. Ayo, Tujuan kita diskusi ada iya, Sudah. Tadi kan dibilang kalian normalitas. Normalitas itu tuh ukuran yang menjadi petunjuk. Maksudnya sini nih patokan. Kalau ngomongin di Idealisme ini. Berarti normalitas itu sebagai patokan dari setiap prinsip dari idealisme. Gitu. Iya, yang kita garis ini kan karakter. Berarti setiap karakter itu tuh kayak ada dasarnya gitu kan? Ya. Ya kurang lebih ke situ. Oh. ya begitu ya. Nah, di sini kan idealisme. Nanti kalau kita itu jadi tenaga pendidik, idealisme ini kan ide atau standar. Ya. Nah, standar, maksud di sini standar ini nih nggak berpatokan ya. Dia itu standar ini kan tiap orang, tiap daerah, keperluan itu pasti beda-beda. Ya. Jadi standar yang dimaksud di sini nih bukan standar yang memang hanya satu, tapi dia itu tuh memang banyak, tergantung dari penggunanya, lokasi yang kita pakai. Itu aja. Standar itu tuh bebas tergantung orang. Lanjut ke tujuannya. Sudah ya? Tujuan idealisme yaitu untuk pengembangan karakter dan moralitas. Yang kedua untuk pencapaian potensi terbaik. Yang ketiga untuk penekanan pada ide dan nilai abadi. Materi 3 apa? Boleh. Pragmatisme apa? Ya lihat. Ada? Bisa? Ada materi 3 itu tentang pragmatisme.
Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memiliki beberapa arti. Yang pertama itu sifat atau ciri seseorang yang berpikir praktis, sempit, dan instan. Orang yang pragmatis menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau diharapkan segera tercapai. Berarti sama dengan berpikir kritis. Praktis. Mudah untuk Ingin dipahami. instan, tidak berproses, cuma mau hasil yang memuaskan, gitulah intinya. Simple. Mau cara yang praktis. Nah, yang kedua, pandangan filsafat yang menekankan bahwa kebenaran adalah manfaat dari sebuah tindakan atau perbuatan. Untuk yang ketiga, pandangan yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu yang dipandang memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Yang keempat, gerakan filsafat yang mengklaim bahwa suatu ideologi atau proposisi adalah benar jika berfungsi secara memuaskan. Untuk ciri-ciri dari pragmatisme ada 3. Yang pertama, tidak mempertanyakan hal yang normatif. Yang kedua, anti absolut, artinya tidak taat pada pemerintahan yang tanpa undang-undang dasar. Dan yang ketiga, anti dualisme. Yang ketiga tadi apa? Anti dualisme. Anti dualisme itu apa? Searching. Anti dua. Berarti nggak suka dua. Bukan gitu. Iya. Konsep yang mengkaji tentang dualisme yaitu teori interaksi antara pikiran dan tubuh. Pikiran dan tubuh. Itu kaitannya di mana? Pikiran dan tubuh. Berarti kita berpikir simpel, berpikir praktis, terus tubuh kita mengerjakan. Ya enggak? Ya. Berarti dia dari pola pikir ke aksi gitu kan? Iya. Dari pola pikir ke aksi. Yang pertama tadi apa Nes? Cirinya? Tidak mempertanyakan hal yang normatif. Tidak mempertanyakan Hal yang normatif. Normatif itu Maksudnya normal. normatif. normal. Normatif sepertinya. Normatif berarti berkaitan dengan menentukan atau mengikuti norma atau standar yang berlaku. Berarti pragmatisme ini tidak mempertanyakan hal yang normatif. Normatif di sini kan lebih merujuk pada aturan Ya, atau yang standar. berlaku atau standar. Berarti ya bebas gitu nggak sih? Lebih ke Ya lebih bebas. Jadi tindakan orang pragmatis ini memang tidak didasari oleh aturan, gitu kan? ya Mungkin bisa lanjut. Ada lagi tambahan dari yang lain? Ya, Ada. Kita geser ke materi apa lagi nih? Eksistensialisme. sampai mau jelasin. Tinggal kuliah sambil nyambung. Eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang fokus pada keberadaan individu dan makna dalam hidup di dunia yang tanpa absurd, tanpa arti. Nah, kalau ngomong eksistensi ini berarti lebih ke kehadiran. Eksis itu sama dengan populer. Berarti Ini tidak bakal termakan oleh zaman gitu. Bisa jadi Misalkan apa yang dikatakan Bapak tadi yang soal handphone, Ya, seperti handphone yang berganti-ganti mulai dari tahun ke tahun. Dari awalnya yang handphone yang dari kecil,
tahan banting, Ya kata teman semakin lama semakin besar gitu. besar, dan makin banyak variasi. Ya, yang ada juga kata teman tadi yang transparan gitu kan. Itu bagus juga itu. Transparan. Karena seperti sama halnya juga artis-artis yang populer di awalnya populer, akhirnya redup. Karena tiap tahun pasti banyak orang-orang baru atau bintang-bintang baru yang bersinar. Jadi kaitan eksistensialisme sama pendidikan ini larinya lebih kemana nih? Lebih ke sejarah kalau kata aku. Ya, sejarah. Jadi soalnya ini berfokus pada pengalaman individu. Berarti fokus pada pengalaman cerita kehidupan kita. Kalau pragmatisme tadi kaitan sama pendidikannya ini lebih merujuk kemana nih? Pragmatisme itu Pikiran praktis. ya pemecahan pemikiran sebagai alat prediksi pemecahan masalah dan tindakan. Ya. Mungkin dengan sistem belajar sambil bermain itu bisa termasuk dalam pragmatisme kan? Belajar sambil bermain. Ya. Pada dasarnya bisa, karena dia itu kan membuat materi yang tadinya susah tuh karena kita baca sama materi disampingkan sama praktek kan, itu kan berarti kan mudah, memudahkan. Sedangkan praktis itu kan mudah, berarti kurang lebih dia bisa termasuk. Pada dasarnya peserta didik sekarang ini juga tidak terlalu suka dengan teori, jadi mereka lebih suka ke praktek. Nah, untuk pendidikan sekolah dasar sendiri, untuk praktek matematikanya, seperti kata Bapak tadi, bisa dengan seorang pengajar memerintahkan muridnya untuk menghitung berapa sendok dia sehari makan, berapa butir beras yang atau nasi yang sudah dia makan, atau dengan metode cara yang lain. Pada 4 aliran dalam filsafat pendidikan ini, yang dimana tadi ada realisme, idealisme, pragmatisme, eksistensialisme, ini nih harus diterapkan oleh sang tenaga pendidik saja, atau perlu kita ajarkan juga kepada para bukan lebih ke peserta siswanya gitu loh, ya lebih peserta didik. Kita tanamkan atau cukup kita saja? Kita tanamkan juga, karena keempat aliran ini dapat membantu agar peserta didik bisa berpikir kritis. Contohnya dalam satu pertanyaan itu tidak hanya dapat satu jawaban saja. Misalnya 7 tambah 3, misalnya angka 10 itu bisa didapat dari mana saja. Misalnya bisa dari 12 kurang 2, 1 tambah 9, dan lain-lain. Karena setiap orang juga pasti
punya pemikiran yang berbeda-beda dan punya jawaban yang berbeda-beda dari tiap pertanyaan. Jadi kita tidak akan tergantung pada satu jawaban saja, tapi bisa ketika memang jawabannya itu, tapi kita bisa pakai dengan cara-cara yang lain, tidak hanya dengan satu cara saja. Untuk realisme ini kan dia tuh kan berdasarkan kenyataan nih. Nah, bagaimana cara teman-teman di sini menanamkan nilai realisme kepada calon peserta didik nanti? Realisme itu kan Nyata. nyata. Jadi kita bisa kayak yang saya bilang tadi, seperti pelajaran matematika, sejarah, dan sains itu kan bisa dibuktikan secara nyata. Ya benar. Karena seperti sejarah kita pasti punya cerita dalam sejarah kita sendiri, seperti sejarah Indonesia, dan sejarah lainnya. Bahkan sejarah hidup kita. Menambah ya. Jadi pada realisme ini sangat bagus untuk pendidikan karena kan realisme ini bersifat nyata, langsung. Kalau pendapat saya lebih baik kita sebagai guru melakukan pembelajaran secara langsung. Semisal kata Sinur tadi kan pembelajaran sejarah, mempelajari sejarah Indonesia, kita langsung datang ke Monas, museum boleh juga, melihat-lihat bagaimana bentuk peninggalan sejarah tersebut, sejak kapan dan dari mana didapatkannya. Jadi itu lebih efektif daripada hanya cuma diberi materi dari buku. Tapi ketika kita tidak bisa pergi-pergi jauh seperti itu, tidak mungkin kan dari daerahnya yang jauh bela-belain ke museum yang emang terdapat sejarah Indonesia. Kan kita bisa juga melalui video atau YouTube, kan sekarang sudah banyak. Boleh. Tapi kan kalau secara langsung kan lebih teringat di pikiran anak, karena kan anak itu sifatnya main ataupun suka jalan-jalan gitu. Jadi dia teringat dengan momen itu. Apalagi anak-anak seumuran sekolah dasar itu masih itu luas untuk menyimpan memori. Iya, itu dia. Kan tidak harus jauh-jauh ke Monas atau ke museum. Kan kita bisa mengajarkan budaya lokal, nilai-nilai sejarah lokal di sekitar tempat tinggal kita. Seperti sejarah desa tempat tinggal. Ya kalau di bulan ini saya pun tahu juga, saya bukan orang sini, tapi setahu saya kalau sejarah di sini tuh tahu nggak Apa namanya? ya, Bukan apa. di situ kan tempatnya entahlah, lupa Cok. Jadi setahu saya ya, Tapa Malenggan. Tapa itu kan Tapa. Itu merupakan ikon Kabupaten Batanghari. Iya. Ada ceritanya. Di YouTube ada. Nggak ada konsepnya dan filsafat cerita. Jadi Kan cerita. kan sejarah. Nah, realisme apa? Sejarah, kenyataan. Dan itu harus berpikir secara kritis. Tapi kadang walaupun sejarah, terkadang ada sejarah yang dilebih-lebihkan, dikurang-kurangi. Seperti
cerita daerah, misalnya dongeng dari daerah. Biasanya Ada Iya. bisa sebenarnya saya juga menurut saya kurang apa ya, kurang gitu dengan dongeng dari Sumatera Barat, Yang itu betul. paling gundang. Ya, banyak versinya ya. Iya, ada yang katanya dia di sana jadi nelayan, ada yang katanya dia jadi budak, terus jadi pangeran, jadi Itu merupakan sebuah cerita rakyat yang tidak bisa dipastikan kenyataan. iya. Karena tidak ada yang bisa memberikan kebenaran dari cerita itu. Walaupun ada kayak buktinya gitu, katanya seperti patung maling gudang, tapi gimana ya, pemikiran orang kan beda-beda ya. Ada yang kadang percaya pada suatu hal, kadang ada tidak. Contohnya juga seperti hantu, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Dia tergantung sudut pandang Iya. tiap-tiap orang gitu kan. Nah, di sini ada implikasi dari filsafat realisme dalam pendidikan. Implikasi itu kan cara kita buat menerapkan. Nah, yang pertama itu ada implikasi dalam metode pembelajaran. Yang mengartikan bahwa pendidik realis menekankan pada metode ilmiah, logika, dan pemikiran kritis. Yang kedua itu mengimplikasikan dalam peran pendidik dan siswa. Pendidik itu berperan sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar, dan siswa berperan dalam penguasaan ilmu, aturan, dan disiplin. Untuk pengimplikasian yang ketiga yaitu tujuan pendidikan. Nah, realisme ini bertujuan untuk pendidikan adalah untuk mampu menyesuaikan diri dalam hidup dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Terus nah, disinilah filsafat memegang peran yang sangat penting dalam ilmu pendidikan karena memberikan arahan dan pedoman dasar bagi upaya perbaikan, peningkatan kemajuan, dan landasan yang kokoh untuk memelihara sistem pendidikan. Itu termasuk fungsi filsafat pendidikan bagi pengajar. Ini termasuk ke cara mengimplementasikan filsafat realisme ke dunia pendidikan. Masuk lagi ke eksistensialisme. Itu tuh dia tuh lebih ke kayak mengajarkan siswa tentang kebebasan memilih, gak sih, kayak mengajarkan siswa untuk mengetahui dirinya, mengetahui dirinya lebih dalam tentang kemampuan diri. Iya, kemampuan diri. Gimana sih cara agar siswa itu bisa gitu mengetahui jati dirinya, mengetahui apa? Kemampuan. Gimana caranya? Kalau di sini kayaknya lebih ke peran guru komunikasi sih, pendekatan kan, karena di sini kan kita tuh kan maunya anak itu terbuka, bebas berekspresi. Nah, jadi ya kuncinya tuh memang kita tuh meyakinkan anak itu agar mau berbicara terbuka pada publik. Karena di zaman sekarang ini tidak jarang banyak anak usia dini yang memang mereka itu tuh sudah menutup diri. Sehingga pada zaman ini memang untuk menentukan kemampuan seorang anak itu tuh sangat susah.
Mungkin karena didasari komunikasi yang kurang itu kan. Di samping itu juga ada peran gadget yang buat anak-anak tuh tidak tidak terbuka dan nggak itu loh, jadi kurang tahu gitu tentang dunia luar karena mereka sibuk bermain gadget. Padahal karena sekarang zamannya udah gadget, udah canggih, seharusnya kita bisa lebih mengembangkan diri kita karena kita bisa belajar dari manapun, tidak harus ada guru, dari sosmed pun bisa. Tapi mereka lebih memilih untuk belajar scroll sosmed seperti scroll TikTok yang isinya nggak cocok untuk ditonton untuk anak-anak. Intinya ada faedah. Ya, faedah. Di samping ini semua, memang sebenarnya ada beberapa tokoh penting yang yang bakal membimbing proses pembentukan karakter anak. Ya tak jauh dari orang tua mungkin, dari guru juga, lingkungan, Orang tua atau keluarga, terus guru di sekolah. Nah, tugas nih buat guru, gimana sih cara kita itu mengembangkan karakter anak bila penghambatnya itu tuh lingkungan mereka sendiri. Kan mustahil nih kalau kita bakal membimbing mereka 24 jam. Ya, Pasti kurang lebih 4 hari deh. Bekerja sama dengan orang tua. Ya. Tadi Tapi semisal orang tuanya nggak mau bersama gimana? kita beri edukasi, kita beri sosialisasi gimana sih agar anak kalian itu bisa jadi lebih baik untuk kedepannya dan tidak jadi sampah masyarakat saja. Jadi kita kasih tahu orang tuanya tuh agar bisa lebih mendidik anak mereka juga karena di sekolah, apalagi sekolah dasar itu tuh hanya 5-6 jam. Nah, jadi waktu 18 jam itu di rumah. Itulah pentingnya peran orang tua saya di rumah untuk mendidik anaknya. Udah berapa menit? Masih 20 menit lagi. Tambah? Ada sanggahan? Kalau di era sekarang nih, pernah gak sih kalian tuh ketemu sama anak Rotterdam mungkin? Nah, banyak. Buat dia mbak, bisa. Kalau untuk anak broken home atau jenisnya atau semacamnya itu emang cukup sulit karena emang peran orang tua tuh penting ya, tapi karena broken home jadi Susah. iya. Broken home, anak tipe broken home ini nih menuntut kita sebagai tenaga pendidik itu tuh bekerja lebih ekstra. Iya benar, karena anak ini biasanya untuk di sekolah itu dia akan jadi pendiam, kurang terbuka, terus mungkin sering menyendiri. Yang lebih sering mendidik. Nah, karena di sekolah itu kita sebagai pengajar itu perlu pendekatan ya ke anak-anak seperti itu. Rata-rata juga anak yang kurang kasih sayang orang tua itu tuh kadang sedikit nakal atau banyak ulah karena mereka perlu perhatian. Perhatian pelampiasan perasaan dia. Iya. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengerti, harus bisa berekspresi sesuai situasi.
Bagaimana sih caranya menjamin bahwa realitas yang kita yakini adalah realitas atau yang sebenarnya? Yaitu lebih ke meyakinkan diri sendiri yang kita hadapi itu tuh memang suatu kenyataan atau bukan gitu kan? Ya, kalau menurut internet, caranya itu bisa dengan pengujian atau pengumpulan data. Pengumpulan data maksudnya? Pengumpulan data, cara kerjanya tuh melakukan eksperimen dan observasi dengan cara yang sistematis, lalu membandingkan hasil untuk memastikan konsistensi. Jadi kita tuh kayak kita mengobservasi sesuatu, nah yang lainnya juga itu mengobservasi sesuatu. Jadi kita bandingkan apakah yang kita observasi itu sama Atau beda? Nah, contohnya tuh jika Anda ingin tahu apakah obat tersebut efektif gitu untuk penyembuhan, nah bisa dilakukan dengan uji klinis yang dapat diuji oleh orang lain untuk memastikan hasilnya sama. Ketika hasilnya berbeda, pasti reaksi pada obat tersebut juga berbeda. Ya benar. Mungkin ada kesalahan dalam pengujian atau semacamnya. Jadi kita tidak bisa menguji kita harus dua atau lebih. Dia punya perbandingan. Iya, perbandingannya mana yang lebih banyak, mana yang lebih cocok. Selanjutnya ada lagi harapan itu. Terus bisa dengan konsensus sosial atau Konsensus. itu sama aja sih kayak yang perbandingan tadi. Nah, itu bisa dengan periksa bukti atau argumen, evaluasi bukti dan argumen yang mendukung keyakinan. Berarti dia kayak cara kerjanya itu kayak periksa keandalan sumber informasi dan relevansi bukti yang ada. Jadi bisa dengan bukti nggak sih? Kalau mau menentukan yang begini nih, apa namanya, yang kita hadapi itu nyata atau tidak, bisa tidak kita tentuin sendiri atau pada orang lain? Sebenarnya bisa sendiri kan, tapi kadang kita tuh lebih ke kurang yakin. Berarti di sini memang lebih perlu apa namanya, Bantuan orang lain. jadi pengalaman pribadi. Model. Bisa dengan menggunakan teori dan model juga dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami realitas. Kita juga untuk mengetahui sesuatu itu juga kita perlu ilmu kan, perlu dasar teori lah. Misalnya aja kayak ini kita punya buah baru ini gak akan kita tahu kalau dia itu beneran bisa dimakan atau enggak. Jadi kita harus pembuktian, bisa dengan pembuktian ilmiah atau secara nyata langsung. Nah kalau orang dulu kan gitu kan, nah pasti orang juga nggak tahu kalau misalnya kayak nanas atau kayak pir, buah yang lainnya itu bisa dimakan. Jadi orang tuh kayak coba dulu baru tahu enak, manis atau bisa dimakan atau nggak buat meninggal.
Iya kan, pasti orang zaman dulu juga banyak yang karena meninggal mungkin karena keracunan makanan, iya, keracunan tumbuhan atau semacamnya. Jadi kalau hanya teori saja, kayak bilang ini nih cuman bilang-bilang aja gitu. Ini buah ini bisa dimakan, tapi nggak ada yang pernah makan, apa benar gitu? Nanti giliran ada yang makan, meninggal. Berarti dari orang meninggal itu kita bisa membuat teori. Berarti memang kita itu perlu model kan, contoh. Iya, contoh model. Nah, untuk mengetahui sains itu kan kita perlu tahu model manusia kayak mana kan. Jadi pasti modelnya itu ya manusianya itu sendiri. Mungkin manusia yang udah meninggal, mungkin juga yang situ topik. Tadi apa Marika? Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari yang kita diskusikan? Kesimpulan lah, kesimpulan. Coba buka yang ini. Apa namanya? Sampai dia sini bapak yang berhubungan. Intinya aliran-aliran ini, keempat aliran itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Tuh. Paling simpel saya menarik kesimpulan. Kita ringkas, kita rangkum, kita simpulkan, nah menjadi sekian. Betul. Iya, terima kasih. Jadi realisme itu fokus pada pengajaran pengetahuan objektif dan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan nyata. Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan berpikir logis dan menyiapkan siswa untuk kehidupan sehari-hari serta pekerjaan mereka dengan dasar pengetahuan yang solid. Itu kalau realisme. Untuk realisme menekankan pengembangan karakter dan moralitas serta pencapaian potensi tertinggi individu. Pendidikan bertujuan untuk membentuk nilai-nilai abadi dan prinsip etika serta mendukung siswa dalam mengejar makna dan tujuan pribadi. Untuk pragmatisme, berorientasi pada aplikasi praktis, pengetahuan, dan keterampilan untuk memecahkan masalah nyata. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pendidikan yang relevan dan fleksibel dengan menggunakan pengalaman langsung sebagai dasar pembelajaran. Nah, kalau eksistensialisme itu sendiri, dia itu berfokus pada pencarian makna pribadi dan pengembangan individualitas. Pendidikan ini bertujuan untuk membantu siswa menemukan dan mengejar makna hidup mereka sendiri serta menghadapi kebebasan dan tanggung jawab secara sadar. Dari keempat aliran ini sebenarnya tuh ada salah satu kegiatan yang perlu diajarkan ke siswa, yaitu salah satunya itu berimajinasi. Berimajinasi itu tuh pada dasarnya itu tuh kan pola pikir kembang anak. Dia itu memang mungkin tidak berdasar, namun seiring berjalannya waktu, jika anak itu didampingi rasa penasaran, pasti itu bakal digali lagi. Jadi kalau misalnya anak didik punya imajinasi nih, jangan dibatasin, kita aja. Bantu kembangkan. Ini Seperti kayak kata Bapak tadi, kan setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah, semuanya benar. Ya, semuanya. Soalnya kita tidak bisa menguji kebenarannya. Jadi kan kalau pendapat, pemikiran itu semuanya benar. Ini kita punya buah baru. Buah baru ini gak akan kita tahu kalau dia itu beneran bisa dimakan atau enggak. Jadi kita harus pembuktian. Bisa dengan pembuktian ilmiah atau secara nyata langsung. Nah kalau orang dulu kan gitu kan. Nah pasti orang juga nggak tahu kalau misalnya kayak nanas atau kayak pir, buah yang lainnya itu bisa dimakan. Jadi orang tuh kayak coba dulu baru tahu enak, manis atau bisa dimakan atau nggak buat meninggal.
Iya kan, pasti orang zaman dulu juga banyak yang karena meninggal mungkin karena keracunan makanan, iya, keracunan tumbuhan atau semacamnya. Jadi eh, kalau hanya teori saja, kayak bilang ini nih cuman bilang-bilang aja gitu. Ini buah ini bisa dimakan, tapi nggak ada yang pernah makan. Apa benar gitu? Nanti giliran ada yang makan, meninggal. Berarti dari orang meninggal itu kita bisa membuat teori. Berarti memang kita itu perlu model kan, contoh. Iya, contoh model. Nah, untuk mengetahui sains itu kan kita perlu tahu model manusia kayak mana kan. Jadi pasti modelnya itu ya manusianya itu sendiri. Mungkin manusia yang udah meninggal, mungkin juga yang situ topik. Tadi tepat itu. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari yang kita diskusikan? Kesimpulan lah, kesimpulan. Coba buka yang ini. Aku yang sampai dia sini bapak yang pertama. Intinya aliran-aliran ini, keempat aliran itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Paling simpel saya menarik kesimpulan. Kita ringkas, kita rangkum, kita simpulkan, nah jadi sekian. Jadi realisme itu fokus pada pengajaran pengetahuan objektif dan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan nyata. Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan berpikir logis dan menyiapkan siswa untuk kehidupan sehari-hari serta pekerjaan mereka dengan dasar pengetahuan yang solid. Itu kalau realisme. Untuk realisme menekankan pengembangan karakter dan moralitas serta pencapaian potensi tertinggi individu. Pendidikan bertujuan untuk membentuk nilai-nilai abadi dan prinsip etika serta mendukung siswa dalam mengejar makna dan tujuan pribadi. Untuk pragmatisme, berorientasi pada aplikasi praktis, pengetahuan, dan keterampilan untuk memecahkan masalah nyata. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pendidikan yang relevan dan fleksibel dengan menggunakan pengalaman langsung sebagai dasar pembelajaran. Nah, kalau eksistensialisme itu sendiri, dia itu berfokus pada pencarian makna pribadi dan pengembangan individualitas. Pendidikan ini bertujuan untuk membantu siswa menemukan dan mengejar makna hidup mereka sendiri serta menghadapi kebebasan dan tanggung jawab secara sadar. Dari keempat aliran ini sebenarnya tuh ada salah satu kegiatan yang perlu diajarkan ke siswa, yaitu salah satunya itu berimajinasi. Berimajinasi itu tuh pada dasarnya itu tuh kan pola pikir kembang anak. Dia itu memang mungkin tidak berdasar, namun seiring berjalannya waktu, jika anak itu terus didampingi rasa penasaran, pasti itu bakal digali lagi. Jadi kalau misalnya anak didik punya imajinasi nih, jangan dibatasin, kita aja. Bantu kembangkan. Ini Seperti kayak kata Bapak tadi, kan setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah, Jadi semuanya benar. Ya, semuanya. Soalnya kita tidak bisa menguji kebenarannya. Jadi kan kalau pendapat, pemikiran itu semuanya benar. tapi ya ketika jawabannya emang satu, nah kita bisa dengan belajar dari kesalahan, walaupun jawaban mereka salah, kan mereka bakal belajar dari kesalahan mereka. Dibenarkan, maka Ya. mereka akan belajar dari kebenaran kita. Jangan mau ya. Tadi tuh lewat 55, karena kan itu 8. Belajar lagi. Itu lebih penting. 38 berapa? Berapa aja?
Ya Allah, masih lama. Pindah terus ya udah tegas udah ngantuk. Pada panas, tidak ada yang masuk kipas. Expliking. Speaking, ayo speaking. Ya. Pasti kau mintanya ke aku. Iya kan tuh biasanya presentasi Rio kan Rio tadi kan. Baru 1 kali, 2 kali. Ayo ini kedua kalinya, ini kedua kalinya ini. Yang kemarin bagus, yang kemarin kan. Ya, jangan bagus ya. Iya. Aku kalau loncat-loncat tadi Fir. Something mereka bisa berdua. Iya. Mereka berdua. Riknya Itu kalau nah, siapa Dari Sally Samo kan juga. suka banget. Lucu. Ngomong cowok. Itu orang Jawa halus. aku nggak berpikiran membawakan bahasa kerinci. Tapi refleks baik keluar. Apa? Cincai. Kalau bahasa kerincinya akal. Kan tidak pakai. Beda, kalau bahasa Serbina beda lagi. Bahasa apa beda lagi. Beda logat. Kelihatannya apa? Yang Serbina lebih lucu dari kata apa? Atau juga bawain bahasa orang itu. Mana aja speaking kalian? Saya. Nah, itu banyak yang bagus dahulu. Gimana contoh-contoh pengajaran untuk anak SD dengan materi ini? Contoh pengajarannya. Ya dengan kan perlu bermain nih. Contoh. Contoh bermain. Bermain dengan materi ini untuk anak SD. Realistis berarti nyata. Nah, semisal nih guru membawa batang pohon kelengkeng yang sudah ada buahnya. Nah, di situ setiap anak disuruh mengambil 1 buah untuk 1 orang. Itu kan paham? Nah, jadi yang mengambil 1 itu berhitung mulai dari 1 sampai seterusnya. Itu secara tidak langsung mengajarkan mereka dalam bidang matematika. Setelah itu nanti gurunya meminta muridnya menyebutkan ini bagian mana dari pohon itu seperti daun atau biji dan batang. Guru meminta untuk mendeskripsikan hal tersebut pada muridnya. Dan secara tidak langsung pula guru mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Begitu. Kalau yang kayak bapak contoh tadi yang mineral tadi itu apa? Bahasa Indonesia. Ya, dia lainnya ke realistis, berpikir nyata. Misal ini HP. HP. Itu Warnanya? sampai siapa, tanamannya apa. Jadi kita dalam sebuah objek kita harus mengkaji semuanya sampai ke akar-akarnya. Itu yang maksud Bapak tadi. Karena di situ kan dituntut untuk berpikir kritis. Maka kamu jangan terfokus pada satu benda saja. Misalnya kamu tahu itu Android. Jadi kamu harus tahu dari akar-akarnya, kayak warnanya apa, ukurannya berapa, kapasitasnya apa saja. Itu yang dibilang Bapak tadi. Itu sudah termasuk pelajaran apa? Pengetahuan apa? Filsafat. Secara berpikir kritis kata Bapak. Iya. Kalau termasuk anak SD mendeskripsikan sesuatu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi kan Ya, tidak. jadinya di perguruan tinggi filsafat pendidikan. Ups. Awas jatuh. Hatinya. Sudah. Apa yang disimpulkan tadi sudah disimpulkan apa Sudah tarik.
pakai dia bilang tidak secara besar enggak. Ada kok tulis kayak kayak idealisme. Banyak kan yang berpendapat tadi, nah itu benarkan. Aku tulis loh. Apa tulis ini sebuah pemikiran. Kami mau istirahatkan otak sejenak. Untuk pendekatan dalam materi ini ada beberapa. Yang pertama untuk realisme. Realisme itu pendekatannya bisa dengan menggunakan metode ilmiah untuk pengajaran. Terus fokus pada mata pelajaran yang dianggap sebagai pengetahuan dasar seperti matematika, sains, dan sejarah. Pendekatan idealisme yang pertama adalah mengutamakan pendidikan yang berbasis pada filosofi dan seni. Yang kedua adalah menggunakan dialog dan diskusi untuk menjelajahi ide-ide abstrak dan konsep moral. Untuk pendekatan pragmatisme, yang pertama memanfaatkan metode eksperimen dan pengalaman langsung. Untuk yang kedua, menerapkan teori pembelajaran yang mengutamakan aplikasi praktis dari pengetahuan. Kalau pendekatan eksistensialisme itu bisa menggunakan metode pembelajaran yang fokus pada refleksi pribadi dan pemahaman diri. Nah, di sini ini nggak perlu berpatokan sama suatu materi. Patokannya di sini adalah karakter anak itu sendiri. Setelah itu ada menyediakan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi dan mendefinisikan tujuan hidup mereka sendiri. Nah, ruang di sini ini maksudnya itu tuh kita tuh jangan mengekang mereka, membatasi mereka itu jangan. Kita memberikan kebebasan. Oke, bisa namakan ini. Jadi ringkasan dari semua materi itu menurut saya untuk realisme itu yaitu berfokus pada pengetahuan teoretik dan tindakan praktis. Nah, kalau idealisme itu yaitu menekankan pada nilai-nilai moral dan pencapaian potensi tertinggi. Kalau pragmatisme yaitu menekankan aplikasi praktis, pengetahuan dan keterampilan problem solving. Dan eksistensialisme adalah menekankan pencarian makna pribadi, individualis, dan kebebasan. Jadi itu adalah ringkasan dari materi kali ini. Mungkin cukup sekian. Ya. Baiklah, sekiranya cukup di sini diskusi pada kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apa-apa. Hanya itu pengetahuan kami. Kami Dan akhiri. kami akhiri. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum.